Pak Pungki, 10 menit dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ibu Wakil Ketua, Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya memaparkan tulisan saya tadi yang saya peroleh dari hasil undian. Saya diberi tugas untuk menulis mengenai optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian internal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Nah, jadi mohon slide kedua. Mohon maaf, langsung ya. Saya kemudian merujukkan dengan tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ada 6 tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas pertama adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian kedua adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Kemudian tugas yang ketiga adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak korupsi, dan kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta yang terakhir adalah tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian terkait dengan tugas monitoring, KPK melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan, kemudian juga memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, serta melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. Nah, kemudian upaya pengawasan oleh pemerintah. Ini ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, di sini sistem pengendalian intern ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dan kemudian institusi yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kemudian Inspektorat Jenderal, di mana aparat tersebut disebut sebagai APIP.
APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, selanjutnya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka peraturan pemerintah tersebut menugaskan kepada menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi sayang sekali, meskipun telah ada kewajiban kepada menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta telah adanya APIP yang bertugas dalam mengawasi intern pemerintah, ternyata pengawasan tersebut masih belum sesuai harapan. Karena dari catatan Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada sebanyak 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2004 sampai 2024. Nah, di sepanjang tahun 2004 sampai 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menangani 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan, kabupaten dan kota. Meski dalam 3 tahun terakhir dana transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah sekitar 2.300 triliun, tetapi ternyata angka kemiskinan masih tinggi, stunting masih tinggi, dan survei penilaian integritas atau SPI masih rendah. Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menginisiasi program percontohan kabupaten kota anti korupsi bekerja sama dengan Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenkyu, Ombudsman, dan BPKP yang bertujuan untuk menekan angka korupsi dengan mengawasi agar tidak terjadi modus-modus korupsi seperti gratifikasi dan penyuapan, penyalahgunaan anggaran, dan perizinan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan upaya yang akan saya sampaikan jika saya terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan pengawasan yang maksimal, maka sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan pengawasan pasca dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena dengan adanya pemerintahan yang baru, dikhawatirkan atau berpotensi adanya kebocoran anggaran yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang baru. Dalam hal ini kemungkinan juga belum adanya pemahaman atau belum adanya pengetahuan kepada beliau-beliau yang memangku jabatan tersebut, sehingga kemudian ketika melaksanakan kebijakan ada kekeliruan-kekeliruan di sana sini. Nah, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi harus selalu mendampingi dan kemudian melakukan monitoring di sana, terutama di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dianggap rawan korupsi, serta daerah-daerah otonomi baru di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Kenapa Papua menjadi perhatian saya? Karena memang Papua adalah wilayah yang paling jauh, Bapak Ibu, dan kemudian juga sumber daya manusia, kualitas dan kuantitasnya itu memang masih perlu ditingkatkan, sehingga konsentrasi kami nantinya perlu juga harus melihat ke daerah-daerah tersebut. Nah, dalam melaksanakan tugas tersebut, saya akan mengajak masyarakat, terutama perempuan, dan kemudian media massa untuk turut serta dalam melakukan pengawasan. Dan yang terakhir adalah saya juga akan melakukan koordinasi dan sinergi yang baik, serta rutin dengan aparat pengawasan intern pemerintahan atau APIP, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi akan dapat melaksanakan tugas pengawasannya dengan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil
kajian kami, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terjadi penurunan angka korupsi oleh para penyelenggara pemerintahan, sehingga dampaknya masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Demikian paparan singkat saya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan mengadakan pendalaman dimulai dari PDIP. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan atas waktunya yang diberikan kepada saya dan seluruh rekan-rekan Komisi 3. Ada pertanyaan untuk calon pimpinan KPK Ibu Pungki Indarti. Yang pertama tadi adalah makalahnya tentang pengawasan dan pengendalian internal di institusi pemerintah. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep pengawasan dan pengendalian internal seperti apa yang Anda maksud? Sekedar koordinasi untuk pencegahan atau koordinasi kolaborasi penindakan? Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemarin calon pimpinan KPK atau Ibu Pungki ini adalah Komisioner Kompolnas kan, yang biasa bersinggungan dengan kinerja kepolisian tentu saja. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang kesan rebutan penanganan antara kasus korupsi antara polisi dan KPK? Dan pertanyaan terakhir, menurut Anda lebih penting mana prioritas antara indikator keberhasilan penindakan kasus korupsi, antara pengembalian kerugian negara atau menjerat lebih banyak pelaku korupsi? Demikian pimpinan, terima kasih. Golkar, siap-siap. Gerindra. Ya, makasih. Terima kasih pimpinan. Saudara calon Bu Pungki yang saya hormati. Saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, akan mengutamakan pencegahan. Ya. Karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dapat dikatakan sukses itu bukan karena banyak tangkapannya, tapi lebih banyak penyelamatan keuangan negara dan harusnya lebih banyak pencegahannya. Makin banyak dicegah, makin sukseslah lembaga KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegah atau mekanisme pencegahan yang efektif menurut saudari calon ya. Karena kalau kita lihat kan makin lama pemberantasan korupsi ini makin terus meningkat dan tampaknya sulit lagi dihentikan ya. Makin mahal biaya politik, makin banyak pula korupsi yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kemudian kita juga ketahui bahwa tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal atau predikat kramnya. Ya. Namun dalam Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010 dalam pasal 69 dikatakan bahwa terhadap TPPU tidak wajib terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat saudari calon terhadap pasal ini? Apakah menurut saudara atau saudari ada pertentangan atau kontradiktio yang saling melemahkan, atau menurut saudari justru saling menguatkan? Karena saya juga melihat belum apa-apa sudah TPPU, sebenarnya predikat kramnya belum diputuskan oleh pengadilan. Kemudian yang ketiga, dalam hal pidana kita kenal ini ultimum remedium. Ini salah satu makalah atau skripsinya saudara Wakil Ketua Saroni, yang artinya pidana penjara merupakan pilihan akhir. Nah, bagaimana menurut saudari penerapannya ketika nanti saudari berhadapan dengan penyidik yang demikian semangat ya memenjarakan orang ya. Sementara kalau saya lihat paparan saudari tadi, semangat saudari adalah ingin pilihan hukuman itu adalah yang terakhir. Saya kira itu pimpinan, saya silakan untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra, siap-siap. Nasdem. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya banggakan.
Ibu Pungki Indarti yang saya hormati, Bu, kita tahu Bu, sekarang KPK ini berada di titik nadir. Beberapa lembaga survei, bahkan Litbang Kompas menyatakan kepercayaan masyarakat kepada KPK itu paling bawah di antara lembaga penegak hukum yang lain. Nah, pertanyaan saya Bu, bagaimana visi misi dan strategi Ibu untuk mengembalikan marwah KPK? Yang kedua, ini agak teknis Bu, ada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi kontroversi karena beberapa pihak menganggap pasal ini rentan kriminalisasi kebijakan. Nah, pandangan Ibu seperti apa terhadap pasal ini? Yang ketiga, ada yang menarik dari makalah Ibu tadi tentang stunting yang masih tinggi, Bu. Kita tahu, Bu, dana stunting ini adalah dana yang paling rawan untuk dikorupsi. Di daerah-daerah, Bu, dana stunting itu rata-rata 60-70%-nya menguap untuk hal yang tidak penting. Nah, bagaimana strategi Ibu menghadapi ini apabila Ibu nanti dipercaya menjadi pimpinan KPK? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem. Siap-siap PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Selamat sore Ibu Pungki. Ya. Saya hanya ingin menanyakan untuk nanti ke depannya bila Ibu sudah menjadi pimpinan di KPK. Pertanyaan saya kan sekarang ini memang masyarakat dan dengan KPK itu sudah benar-benar tidak ada rasa kepercayaan ya, atau tipis sekali Bu. Jadi bagaimana kiat-kiat Ibu nantinya ke depan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK. Itu satu Bu. Terus kedua, itu bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang ada sekarang dan nantinya ke depan apabila di bawah pimpinan Ibu, apakah ada yang akan Ibu rubah, Ibu ganti, atau bagaimana ke depannya itu? Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih banyak Ibu Pungki. Good luck. Baik, PKB silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Ya, yang saya hormati Ibu Pungki, calon komisioner KPK. Ya, pada kali ini membahas optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian internal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Menarik Bu, beberapa kali teman-teman Komisi 3 sampaikan bahwa KPK ini menghadapi badai terberatnya tahun ini. Oleh karena itu sangat menarik ketika Ibu sebagai orang luar KPK yang ingin mengembalikan marwah KPK ke marwah yang lebih baik, bagaimana caranya sedangkan Ibu sendiri tidak tahu dinamika apa yang sedang terjadi di dalamnya. Kita lihat konflik antara Dewas KPK dan Komisioner KPK kemarin terjadi, itu dinamika yang muncul di permukaan, sedangkan lebih banyak lagi dinamika yang masih terpendam di dalam. Nah, sedangkan Ibu orang luar yang mau masuk ke dalam untuk membenahi internal KPK agar kedepannya lebih baik lagi lah. Menurut Ibu, apa yang terpenting dibenahi? Mungkin pertanyaan saya hanya cukup segitu aja. Terima kasih. PKS. Terima kasih pimpinan dan Ibu. Saya tertarik dengan statement Ibu upaya yang akan saya lakukan jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Saya hanya ingin mendalami apa yang ada terpikir oleh Ibu ya. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan pengawasan yang maksimal,
sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan pengawasan pasca dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena dengan adanya pemerintahan yang baru, berpotensi adanya kebocoran anggaran yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan baru. Di balik statement Ibu ini, apa sih sebetulnya Ibu menyatakan ini? Terima kasih. Pan ada? Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan Ibu tadi sangat baik sekali, yaitu menyampaikan mengenai peran pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Fokus wilayahnya adalah wilayah-wilayah rawan korupsi dan wilayah otonomi baru dan lain-lain. Dan juga melaksanakan koordinasi dengan APIP. Tapi yang kita lihat sekarang ini Bu, semakin diawasi, semakin disupervisi, semakin banyak juga korupsi. Mungkin ada sebagian orang yang menyatakan bahwa pengawasan itu kan hanya verbal saja. Upaya nyata itu harus ada upaya penegakan hukum. Karena tidak jera orang kalau tidak ditindak. Nah, kami ingin Ibu memberi keyakinan kepada kita bahwa dengan strategi yang Ibu sampaikan itu mampu mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat ada? Silakan Pak. Demokrat mana ini? Silakan Pak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak pimpinan. Ibu Pungki Indarti. Judul makalahnya optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian internal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Nah, tadi dalam pemaparan saya juga mendengarkan ada keinginan untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan korupsi ini. Nah, oleh karenanya itu saya mau bertanya Bu, bahwa bagaimana Ibu akan meningkatkan partisipasi masyarakat ya dalam upaya pemberantasan korupsi itu. Nah, selanjutnya ketika kita mau melakukan upaya-upaya itu, nah kira-kira apa program-program yang konkret yang Ibu Pungki Indarti bisa jalankan, terkhusus dalam upaya preventif pencegahan, di mana lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena dengan pencegahan yang menjadi kunci sukses dalam memerangi korupsi. Itu yang pertama Bu. Nah, yang kedua adalah dalam penegakan hukum, KPK dalam hal ini melakukan proses harus berkeadilan, transparan, tanpa pandang bulu. Nah, ini tidak boleh ada intervensi atau tekanan-tekanan politik yang istilahnya yang mempengaruhi jalannya proses-proses tersebut. Di mana histori terbentuknya KPK itu karena memang adanya lembaga-lembaga hukum yang tidak maksimal dalam menjalankannya. Nah, olehnya itu kira-kira apa langkah pendekatan yang Ibu lakukan jika dalam menangani kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi atau tokoh politik yang berpengaruh? Nah, itu penting Bu. Mungkin itu saja Ibu Pungki Indarti. Terima kasih banyak pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu putaran sudah dan waktu masih ada. Kita
putar lagi ya Bapak. Dari Pak Sebaiknya Beni, Ibu Ketua, Pak Beni Utama. mendingan kita berikan waktu dijawab dulu. Enggak Pak, kita ikut yang kebiasaannya aja. Begitu, Kita Ketua. pertanyaan dulu, terakhir baru dijawab. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih pimpinan. Serta seluruh anggota komisi yang kami hormati, khusus Bu Pungki, berarti yang kami hormati. Saya baca makalahnya Bu Pungki ini, kalau boleh kita simpulkan, ini lebih menitik beratkan kepada pencegahan, yaitu optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian internal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kata-kata orang bijak, memang mencegah itu kan jauh lebih baik daripada kita mengobatinya. Yang jadi pikiran saya setelah membaca makalah Bu Pungki ini penekanannya lebih kepada birokrat. Ya, kalau saya baca-baca kepada birokrasi yang mengelola keuangan negara. Padahal kita tahu korupsi itu tidak hanya bersumber dari keuangan negara yang dikelola oleh birokrasi atau pemerintah. Ada juga penyuapan dan seterusnya. Ini yang belum muncul di makalah Bu Pungki ini. Ya, karena korupsi itu kan tidak hanya bersumber dari keuangan negara saja. Kemudian dalam perjalanan di daerah-daerah itu mungkin juga ada BPKP, BPK yang melakukan audit-audit terhadap keuangan daerah ini. Sepengetahuan kita, hampir sebagian besar, lebih dari 80% hasil audit BPK terhadap birokrasi kita ini statusnya sudah WTP. Kalau saya tidak salah mungkin hampir 90%. Berarti secara administrasi, prosedur, tata kelola keuangan di birokrasi itu cukup baik. Termasuk apa yang dilakukan oleh APIP di daerah. APIP juga berperan aktif dalam berupaya untuk menanggulangi atau menekan terjadinya kebocoran keuangan negara. Apakah pertanyaannya yang pertama, apakah peran ini tidak optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian ini tidak dikembangkan kepada yang sifatnya yang di luar ya keuangan negara seperti yang saya sampaikan tadi, suap dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua, saya melihat banyak disampaikan juga oleh teman-teman tadi, ini kepercayaan publik terhadap KPK, yang dulu kita tahu ini KPK ini menjadi harapan besar, ya, harapan besar oleh masyarakat kita. Begitu besar harapan masyarakat kita, ya, terhadap KPK. Berapa tahun terakhir ini terjadi penurunan kepercayaan karena berbagai persoalan, ya, baik itu dalam internal KPK sendiri maupun pola-pola penanganan perkara korupsi itu sendiri. Kalau kita lihat Bu Pungki, itu posisinya kita sudah KPK ini terendah di antara APH yang ada. Ya, di situ ada kejaksaan, ada kepolisian dan lainnya. Bagaimana kiat Bu Pungki nanti membalikkan situasi ini jika terpilih? Ini kan perlu kita balikkan. KPK ini harus mendapat kepercayaan publik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena harapan masyarakat besar di situ. Jadi ini harus dikembalikan. Bagaimana strategi Bu Pungki selain melakukan optimalisasi ini, kan gaungnya kan tidak besar nih Bu. Kita bekerja di belakang meja, ya, tapi tidak terexpose, ya, di tengah masyarakat. Kemudian terakhir saya masalah penyadapan Bu Pungki. Nah, kita dengar KPK ini untuk pemungkas atau untuk memudahkan langkah-langkah penyidikan ini sering menggunakan langkah penyadapan, ya, dan ini memang dibenarkan sesuai dengan aturan.
Ya, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 juga disebutkan itu, memang langkah ini dibenarkan. Persoalannya persyaratan untuk melakukan penyadapan ini, karena itu menyangkut privasi. Ya, tidak sedikit pula yang kita dengar yang tersadap oleh KPK itu kadang-kadang orang berbicara soal rumah tangga orang dan lain sebagainya, itu tersadap oleh KPK. Ini kan sering kita dengar. Jadi bagaimana Bu Pungki berpikir nanti ke depan, yang intinya penyadapan ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi dan sangat selektif hendaknya. Jangan sedikit-sedikit kita nyadap. Nah, ini kan juga sering kita dengar KPK nyadap. Malah mungkin anggota DPR ini juga disadap kali ini, mungkin seluruh kita ini. Wah, barangkali begitu kekhawatiran sampai sejauh itu. Barangkali itu Bu Pungki, 3 hal ini bagaimana langkah Bu Pungki nanti ya untuk menggunakan kewenangan yang ada dalam penyadapan ini supaya tidak salah gunakan kewenangan ini sehingga hak-hak privasi orang ini tidak terlanggar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Pak Abu Bakar Al-Habsi ya. Setelah itu dari kiri ada lagi Pak Nasir Jamil, silakan. Pak Nasir Jamil dulu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, mohon maaf Kapoksi, saya mendahului. Bu Pungki, apa kabar Bu? Suami udah izinkan Bu maju terus? Keluarga setuju semua ya? Oke. Bu Pungki menulis berjudul optimalisasi peran pengawasan dan pengadilan internal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Poin penting ya, karena saya lihat dalam makalah yang saya baca, Ibu menyatakan akan melakukan pengawasan pasca pemilu dan pilkada. Menarik di pasca pemilu dan pilkada. Yang sekarang maksudnya ya. Karena dengan penguasa baru akan ada potensi kebocoran anggaran. Dalam makalah, Ibu menuliskan akan mengaktifkan peran KPK dengan memfungsikannya sebagai pengendali internal untuk menjamin pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Enak semua Bu harapan tugasnya. Kalau kita lihat jumlah satuan kerja Satker di Indonesia setidaknya ada 23.236 sat provinsi dan pemerintahan daerah. Ada yang mendasar dalam pertanyaannya nih Bu. Bagaimana langkah pengendalian internal oleh KPK yang akan dilakukan? Sepertinya kok tidak mungkin jika organ KPK akan jadi pengendali internal untuk semua satker. Nah gitu. Nah, saya pikir singkat kata langkah konkret dan strategisnya lah Bu. Ya, semoga gagasan besar Ibu tuh jangan kegedean keinginannya, tapi ternyata kerjanya susah nanti. Tolong dijelaskan Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir Jamil. Baik, silakan. terima kasih Ketua. Saudara calon Pak yang Rikwanto ya. Kami hormati, saya ingin mendalami dan itu juga mungkin terkait dengan pengawasan yang saudara calon ungkapkan tadi, yaitu fungsi trigger mechanism, ya, kasus korupsi ke aparat penegak hukum lain yang dinilai tidak berjalan optimal. Kalau kita membaca undang-undang KPK yang baru itu menimbang di poin B itu disebutkan bahwa kepolisian, kejaksaan, ya, KPK itu harus bersinergi agar apa yang dikerjakan itu bisa berhasil guna dan berdaya guna, tetap merujuk kepada kesetaraan kewenangan yang dimiliki dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu kami ingin mendapatkan informasi dari saudara calon.
bagaimana komitmen dan gagasan calon tentang penguatan kembali fungsi trigger mechanism KPK. Lalu bagaimana misalnya evaluasi calon terhadap fungsi kepatuhan dalam menjalankan pemberian rekomendasi perbaikan sistem anti korupsi kepada APH dan kementerian, lembaga, ya, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, saya atau kami ingin mengetahui gagasan calon untuk mengembalikan integritas dan etik di jajaran pegawai KPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu ada puluhan pegawai KPK yang melakukan pungli di rumah tahanan KPK. Dan jumlahnya juga banyak, ya, miliaran. Dan yang dipecat juga tidak kalah banyaknya. Itu artinya bahwa ada persoalan integritas dan etik di jajaran KPK, meskipun pegawai di sana itu bukan pegawai tetap, tapi paling tidak itu mencederai KPK itu sendiri. Nah, karenanya di samping fungsi trigger mechanism yang selama ini dianggap kurang optimal, dan bagaimana kemudian saudara calon bisa memastikan integritas internal dan tata kelola lembaga bisa menjadi baik. Sebab sekali lagi saudara calon, orang kadang sering mengatakan republik ini ada dan tanpa KPK juga korupsi tetap jalan. Sehingga mereka bilang untuk apa ada KPK. Beberapa waktu lalu ada gagasan Densus Tipikor di Mabes Polri. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan dalam rangka ingin mengatakan KPK bubar saja, tidak. Mereka mengatakan bahwa republik ini ada atau tanpa KPK juga korupsi tetap berjalan. Nah, karena itu fungsi pengawasan, trigger mechanism, dan memastikan integritas internal dan tata kelola lembaga yang baik, saya pikir itu adalah cara untuk mengawasi bukan hanya internal di KPK dan juga lembaga-lembaga di luar KPK. Apalagi tadi saudara calon menyampaikan soal pengawasan yang akan lebih difokuskan setelah pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Ya, mudah-mudahan kita bersama bisa menjaga ini semua, dan kita tentu berharap agar saudara calon bisa menjadi bahagian batu bata yang kokoh, ya, terutama terhadap isu-isu kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan lain sebagainya. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fredrik. Pak Rikwanto, setelah itu Pak Fredrik, ya. Terima kasih Pak Ketua. Bu Pungki yang saya hormati, ketemu lagi Bu ya, setelah kolaborasi di Kompolnas. Ibu, saya mau tanya Bu, ini ada tulisan akan membuat program percontohan kabupaten atau kota anti korupsi, ya, bekerja sama dengan Kemendagri. Kalau tidak salah, dan masih ada Bu ya, ya, di birokrasi kita kan sudah ada yang namanya WBK Bu, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, itu ada penilaiannya oleh Kemenpan waktu itu dalam rangka menaikkan tunjangan kinerja aparatur negara. Jadi kalau dinilai wilayah bebas korupsinya itu clear, dalam beberapa periode nggak ada apa-apa, kemudian wilayah birokrasi bersih melayani clear, itu tunjangan kinerjanya dinaikkan. Nah, itu masih berjalan dan itu kelihatannya efektif ya. Tapi sekarang ini nggak kedengeran lagi, apa karena sudah tunkinnya terpenuhi sehingga nggak perlu lagi wilayah bebas korupsi, nggak perlu lagi bersih melayani. Nah, yang Ibu sampaikan ini program percontohan kabupaten kota anti korupsi ini seperti apa sih Bu? Apa sama atau ada sesuatu yang khusus di situ? Yang kedua, dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang Ibu maksudkan itu, agar supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dalam pengawasan pengendalian itu masih ada kasus korupsi di situ? Nah, ini peran pengawasnya ya seperti BPKP,
Inspektorat Jenderal APIP-nya pertanggungjawabannya seperti apa itu? Apa maksud dalam siklus ditersangkakan, pertanggungjawabannya atau bagaimana? Demikian Ibu, terima kasih. Pak Fredrik siap-siap, Pak Nabil ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya Fredrik Kalalembab dari fraksi Partai Demokrat. Saya tulisan Ibu di sini adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Nah, apabila kalau kita melihat bahwa pemerintahan yang tidak mengikuti seperti yang baru-baru saja terjadi kasus pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan, kita tahu bahwa KPK sudah menetapkan tersangka pada gubernur, dan kemudian tentunya dengan ketetapan tersangka ini sudah mencukupi 2 alat bukti. Itu menurut KPK. Nah, Ibu sebagai seorang background LBH, yang ingin saya tanyakan bahwa apa pendapat Ibu? Apakah dengan menangnya tersangka di pra-peradilan ini menggugurkan bahwa KPK ini kurang fokus pada pekerjaannya? Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Nabil, Pak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3, serta Bu Pungki. Salam kenal, Bu. Melihat makalah yang Ibu buat mengenai optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian internal dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, saya ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, seberapa efektifkah hasil kajian yang akan dilakukan KPK untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi? Yang kedua, apakah langkah konkret Ibu apabila terpilih menjadi pimpinan KPK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dikaitkan berdasarkan makalah yang Ibu buat? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi rekan-rekan? Kiri? Dari kanan masih ada? Oke, cukup, Bu. Dari pimpinan masih ada? Pak Dede, Bu Sari? Ya, silakan Mbak Pungki. Dijawab per klaster ya, Mbak ya, biar efektif waktunya. Silakan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, luar biasa semua. Jadi bikin keriting juga saya. Tetapi izinkan saya untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mendapatkan pertanyaan tentang konsep pengawasan, ini apakah sekedar pengawasan atau kolaborasi, maka tentu yang akan kami pilih kolaborasi, Bapak. Jadi kalau hanya pengawasan itu kan ada jarak seperti itu, Pak. Jadi seolah-olah yang mengawasi ini lebih tinggi gitu. Nah, tetapi ketika kemudian pengawasan dengan kolaborasi, maka akan ada komunikasi yang baik, ada sinergi, dan kemudian akan membawa pada satu penyelesaian masalah. Sehingga kalau ada apa-apa itu bisa diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan kemudian ada kolaborasi. Nah, ini penting. Jadi kita tidak menganggap orang yang kita awasi atau institusi yang kita awasi itu sebagai mesin atau sebagai bawahan kita. Jadi kita bisa bersinergi. Nah, kemudian sebagai komisioner Kompolnas, pengalaman saya selama 2 periode menjadi komisioner Kompolnas, Bapak, terkait dengan kepolisian dan KPK
Ini saya mungkin akan sampai juga pada trigger mekanisme tadi yang ditanyakan oleh Pak Nasir. Sebetulnya terkait dengan kepolisian dan KPK, kami tidak melihat hubungan antara KPK dan polisi itu hubungan yang buruk. Jadi hubungan polisi dan KPK saya melihat hubungannya setara dan kemudian dua institusi ini bisa bersinergi. Nah, kalau kita melihat juga pembedanya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat ini yang menjadi kewenangan KPK dan ini yang menjadi kewenangan polisi adalah dengan besarnya kerugian. Kalau polisi itu yang kasus-kasus yang bukan yang big fish ya Pak. Jadi kasus-kasus yang kecil-kecil itu ditangani oleh polisi. Katakan misalnya kalau dalam kasus korupsi misalnya penyalahgunaan atau korupsi dana desa misalnya yang di bawah 1 miliar seperti itu ditangani oleh polisi atau diawasi oleh polisi. Nah, oleh KPK itu KPK mengawasi yang lain yang lebih besar karena kasus korupsi di Indonesia ini banyak sehingga kemudian ada hal-hal yang terus kemudian seperti ada demarkasi Bapak. Jadi polisi di sini, kemudian KPK di sini, terus kemudian kejaksaan di sini. Nah, jadi saya melihat dalam hal penanganan kasus itu masih sesuai dengan koridor. Jadi tidak ada rebutan di sana sini, mohon maaf. Nah, kemudian meskipun sekarang ini di kepolisian misalnya sudah tingkatannya menjadi Kortas Tipikor Bapak, tetapi Kortas Tipikor itu bisa bekerja dengan baik tanpa harus mengganggu KPK. Bahkan KPK sendiri pimpinan sudah menyatakan bahwa Kortas Tipikor itu tidak sama sekali mengganggu wilayah KPK seperti itu. Dan KPK sebagai trigger mekanisme ini kan memang mendorong lembaga-lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan itu bisa meningkatkan kinerjanya sehingga hasil tangkapan atau hasil tangkapan kepolisian atau tangkapan kejaksaan bisa lebih tinggi sehingga indeks persepsi korupsi di Indonesia itu bisa lebih tinggi. Karena kalau kepolisian maupun kejaksaan itu tidak didorong oleh KPK, itu ya mereka mungkin akan tetap business as usual seperti itu. Tapi ketika ada KPK semangat untuk kemudian melaksanakan tugas dengan lebih baik itu ada. Saya melihatnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan apakah saya lebih memilih pengembalian kerugian negara atau menjerat para pelaku koruptor. Kalau sudah melakukan tindakan korupsi, maka yang bersangkutan memang perlu dipidana dan harus dipidana karena sudah terjadi kejahatannya. Nah, tetapi saya lebih prefer atau lebih menyukai pengembalian kerugian negara, Bapak, dengan cara pencegahan. Kalau ada pencegahan itu lebih baik sehingga tindakan korupsi tidak terjadi. Ketika tindakan korupsi tidak terjadi, kita nggak perlu menangkap koruptornya atau orang itu nggak melakukan korupsi sehingga nggak perlu ditangkap seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan mana yang lebih dipilih, saya lebih memilih untuk pengembalian kerugian negara. Sedangkan untuk koruptor itu memang harus kita tangkap karena ya dia sudah melakukan kejahatan itu sehingga dia perlu diproses hukum dan kemudian perlu ada efek jera sehingga hukumannya juga seharusnya hukuman yang maksimal seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan Pak Bamsud mengutamakan pencegahan atau penangkapan atau OTT ya Pak, saya lebih
prefer pencegahan tadi Pak, sudah saya sampaikan, karena kalau mencegah itu memang lebih baik daripada kuratif ya, daripada melakukan penegakan hukum. Nah, jadi pencegahan yang efektif adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa jangan sampai mereka melakukan tindak pidana korupsi atau jangan sampai mereka melakukan korupsi. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, Bapak, karena pendidikan ini membuka cakrawala masyarakat. Jadi perlu bekerja sama misalnya dengan kementerian di bidang pendidikan, perlu misalnya kerjasama di bidang Kementerian Agama, dan juga mendekati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, mendekati ibu-ibu dan sebagainya. Karena ibu-ibu yang mendidik anak di rumah, meskipun bapak juga mempunyai kewajiban mendidik anak, tetapi saya rasa ibu lebih memiliki kesabaran untuk mengajarkan anak agar jujur dan tidak korupsi. Jadi sesederhana itu Bapak, saya rasa ini yang perlu digalakkan kembali, perlu katakan ada kampanye masif terkait dengan hal ini, sehingga misalnya sesederhana anak di sekolah misalnya mereka nggak nyontek, itu luar biasa Bapak. Kalau kita bisa mengubah budaya anak yang nyontek di sekolah menjadi tidak nyontek, wah itu luar biasa. Dan kita nanti akan menjadi, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tahan banting, yang bisa mandiri, terus kemudian berprestasi. Nah ini luar biasa, jujur berprestasi, sehingga kemudian yang bersangkutan juga nantinya akan menjadi anak-anak yang tidak melakukan tindakan koruptif di kemudian hari, seperti itu. Nah kemudian terkait dengan undang-undang TPPU Bapak, memang ada penelitian dari kawan-kawan ICW yang mengatakan bahwa penerapan pasal-pasal TPPU oleh KPK itu hanya 6 kasus kalau saya tidak salah, dikaitkan dengan beberapa ratus kasus korupsi. Tetapi kalau kita melihat signifikansi dari kepentingan pasal TPPU itu, ketika pasal TPPU itu misalnya dibutuhkan, maka sebaiknya memang mesti harus langsung dicantumkan di situ, daripada harus menunggu kasus utamanya selesai baru kemudian TPPU. Nah, kalau dengan TPPU saya rasa juga akan lebih membuat jera kepada para koruptor, dan juga ini Bapak, memiskinkan koruptor, karena masyarakat itu sudah sangat muak dengan koruptor. Ketika kemudian kita proses pidana, masuk ke pengadilan, vonisnya tidak terlalu berat, sementara kerugiannya banyak, dan ini mengakibatkan masyarakat juga kurang bisa mendapatkan kesejahteraan, maka masyarakat akan semakin muak. Nah, oleh karena itu menurut saya Undang-undang TPPU perlu disertakan, tetapi tidak mutlak Bapak. Jadi melihat kasuistis kasusnya yang diperlukan. Kalau bisa memang perlu harus disertakan, karena ini untuk membuat efek jera, seperti itu. Nah kemudian saya sangat setuju bahwa pidana penjara itu bukan itu adalah pilihan akhir Bapak. Jadi memang sebaiknya adalah pencegahan terlebih dahulu, baru kemudian adanya penjara. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah kemudian terkait dengan pertanyaan KPK berada di titik nadir, kepercayaan kepada KPK paling bawah, saya setuju, karena dengan survei-survei terakhir, termasuk survei dari Litbang Kompas, menyatakan bahwa KPK di level terakhir dari yang sebelumnya selalu pilihan nomor 1. Nah karena dia yang terakhir, ya sudah nggak bisa apa-apa. Yang menjadi kritik masyarakat yang kami ketahui adalah permasalahan terkait integritas Bapak, karena integritas pimpinan, mohon maaf, ini yang seharusnya bisa
nomor satu gitu ya, tetapi integritasnya ternyata malah bermasalah sehingga diperiksa kode etik. Bahkan ada pimpinan yang menjadi tersangka dalam kasus tidak pidana pemerasan. Ini kan sangat memalukan, Bapak. Ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada KPK. Dan yang pertama yang memang harus diperbaiki atau yang pertama harus menjadi jaminan adalah integritas. Integritas yang jujur itu tidak timbul seketika. Jadi ini perjalanan yang panjang, sehingga memang Bapak Ibu sekalian perlu melihat track record dari integritas para calon pimpinan KPK. Nah, dengan integritas yang tinggi, maka mereka akan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan mempermalukan diri mereka sendiri dan mempermalukan institusi. Ini sudah cukup saat ini KPK berada di titik nadir. Kita harus bersama-sama memperjuangkan KPK untuk berada di atas kembali. Dan ini pertama harus dengan integritas. Nantinya Bapak Ibu, jika saya terpilih, kami akan melakukan adjustment di dalam dengan Dewas, kemudian juga dengan sesama pimpinan KPK dan pegawai, dan kami akan bersama-sama untuk memastikan bahwa kami berintegritas. Tentunya juga dengan pengawasan satu sama lain, dan kami juga mohon pengawasan dari Bapak dan Ibu sekalian kepada kami. Tegur kami jika nanti kami ada melakukan hal-hal yang mohon maaf jangan sampai menyimpang, tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, mohon kami ditegur Bapak Ibu sekalian. Apalagi juga kami bertanggung jawab kepada DPR, memberikan laporan kepada DPR, kami harus bertanggung jawab. Nah, visi yang tadi ditanyakan, visi saya adalah kami berharap untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, integritas kami juga harus tinggi. Kemudian kedua, kerja-kerja kami juga mesti harus kerja-kerja yang profesional, transparan, menghormati hak asasi manusia, dan juga membuat publik itu merasa percaya. Nah, kerja-kerja apa? Antara lain juga misalnya dengan cara penegakan hukum yang tidak pandang bulu, penegakan hukum yang memang sudah berdasarkan bukti-bukti, tidak berdasarkan misalnya mohon maaf atas kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, kami akan menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian misi kami dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian kami akan menggandeng masyarakat, karena setelah adanya munculnya ketidakpercayaan masyarakat ini, masyarakat mulai menjauh dari KPK. Nah, oleh karena itu kami harus kembali menggandeng masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan kami untuk mengawasi kami, dan juga kami melibatkan media, Bapak Ibu sekalian, karena media ini juga suaranya sangat penting bagi kami. Dengan adanya masyarakat dan media yang kami ajak, maka insya Allah KPK akan kembali menjadi kuat. Nah, selain itu juga KPK perlu melakukan upaya-upaya inovasi, terobosan-terobosan untuk menggandeng generasi muda misalnya, karena Bapak Ibu sekalian jumlah Gen Z di Indonesia ini sangat banyak, dan ini bisa kita ajak bersama-sama untuk mencegah korupsi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ini memang sedang di judicial review dan kemudian dituding rentan kriminalisasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau bagi saya yang paling penting adalah jika adanya alat bukti yang cukup, maka ini bisa kemudian
masuk dan kemudian dibawa atau diproses ke pengadilan. Jadi menurut saya kalau untuk pasal 2 dan pasal 3 ini sambil kita menunggu putusan pengadilan, tetapi bagi saya yang paling penting adalah pembuktiannya. Jika pembuktiannya sudah cukup, maka pasal ini bisa diberlakukan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan dana stunting, ini ada sampai 60%, 70% digunakan untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, oleh karena itu butuh pengawasan yang lebih besar dari masyarakat. Jadi masyarakat, terutama ibu-ibu yang memiliki anak, ini juga bisa kita libatkan untuk pengawasan. Karena misalnya dalam hal dana stunting ini kan diberikan makanan ya kepada anak-anak di sekolah dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu ini bisa membantu untuk melihat ini apa benar nih dananya digunakan sesuai dengan kepentingan, ataukah ada dana-dana yang menguap dan sebagainya. Nah, kita bisa mempercayakan pada masyarakat, karena masyarakat kita ini Bapak Ibu sekalian, apalagi setelah adanya gawai, ya, adanya HP, mereka semua canggih menggunakan HP dan kemudian mereka bisa memviralkan jika ada hal-hal yang menurut masyarakat ini tidak sesuai. Nah, oleh karena itu ketika ada laporan terkait dengan dana stunting, kami mesti harus cepat melakukan tindak lanjut terkait dengan hal ini. Nah, jadi ini yang perlu kita prioritaskan, karena isu-isu terkait dengan pendidikan, isu-isu terkait dengan kesehatan, dan isu terkait dengan ekonomi kerakyatan itu yang paling penting dan itu yang menyentuh hati masyarakat, sehingga ini yang menjadi perhatian kami. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tidak ada percaya dengan KPK, tadi mohon maaf saya rasa sudah saya jawab. Dan kemudian terkait dengan pertanyaan KPK menghadapi badai, bagaimana hubungan antara Dewas dan pimpinan KPK nantinya, ini Bapak Ibu sekalian, ketika kami sudah insya Allah mudah-mudahan jika sudah terpilih, maka kami akan melakukan adjustment Bapak dengan Dewas, kemudian dengan pimpinan dan dengan pegawai KPK, dan ini kami akan berupaya untuk solid. Karena kami belajar dari pengalaman saat ini ada pimpinan yang menggugat Dewas dan sebagainya, melaporkan Dewas dan sebagainya. Karena bagi kami itu bukan satu hal yang baik, apalagi dalam satu institusi. Maka komunikasi ini yang akan kami jaga, itu yang akan menjadi kunci. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan setelah pemilu dan setelah pilkada. Kenapa kok setelah pemilu dan setelah pilkada? Mohon maaf Bapak, ini kami sampaikan karena memang pemerintahan baru Bapak. Jadi biasanya orang-orang baru kadang-kadang nggak tahu. Jadi kalau misalnya KPK sudah pernah memberikan supervisi atau sudah pernah melakukan pengawasan, mungkin beberapa tahun yang lalu itu kepada beliau-beliau yang sudah lama. Nah, kemudian ketika beliau-beliau tidak ada di sana lagi, ganti orang baru, maka kami juga mesti harus hadir dan kemudian berkomunikasi dengan beliau-beliau yang baru itu untuk menanyakan apakah sudah ada sistem yang dimiliki atau sistem yang dimiliki masih cocokkah, tidak relevan atau tidak, seperti itu. Nah, kami akan berkomunikasi dengan beliau-beliau dan kemudian paling penting memang wilayah-wilayah rawan konflik Bapak, wilayah rawan korupsi yang paling penting, dan kemudian juga daerah-daerah otonomi baru, karena ya mereka benar-benar baru, jadi memang kami mesti harus hadir. Dan juga kami perlu menyapa masyarakat Bapak, karena masyarakat ini nanti yang akan menjadi pengawas
bagi beliau-beliau yang duduk di pemerintahan yang baru itu. Sehingga dengan adanya komunikasi dengan para pemangku kepentingan, kemudian komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi dengan media, saya yakin ini akan cukup kuat dan dapat membantu kami dalam melaksanakan tugas seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan, semakin banyak diawasi, semakin banyak korupsi. Saya rasa juga tidak seperti itu ya. Semakin banyak diawasi justru semakin kasus-kasus korupsi mungkin semakin menurun. Tetapi saya setuju bahwa memang semakin korupsi kita ini sekarang semakin sophisticated cara melakukannya, sehingga kemudian memang harus kita pelajari modus-modusnya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara menanganinya sehingga kemudian kasus korupsi tersebut dapat ditekan jenis-jenisnya juga. Dan kemudian ada perbandingan-perbandingan misalnya dengan daerah lain atau perbandingan-perbandingan katakan dengan pengalaman negara-negara lain. Kami juga perlu belajar seperti itu agar kami juga bisa membuat sistem yang lebih baik dan kemudian melakukan pengawasan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah upaya penegakan hukum. Upaya nyata untuk penegakan hukum, ya kami akan tetap melakukan upaya nyata penegakan hukum Bapak Ibu sekalian, dengan penegakan hukum yang tegas, tidak pandang bulu, dan kemudian penegakan hukum tersebut menimbulkan efek jera. Itu yang paling penting yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus korupsi. Dan dengan melibatkan masyarakat, masyarakat melakukan pengawasan sehingga ini bisa membantu kami dalam mengurangi korupsi. Laporan-laporan dari masyarakat itu pasti akan segera kami tindak lanjuti. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga kami memberikan jaminan atau assurance bahwa integritas kami bisa dipercaya, sehingga dengan adanya integritas pimpinan yang bisa dipercaya, maka masyarakat juga akan melihat upaya kami serius, sungguh-sungguh, dan kami juga akan didukung oleh mereka. Nah, program-program konkret seperti apa? Ini program-program konkret, misalnya pendidikan anti korupsi kepada generasi muda. Saya rasa itu sangat penting karena generasi muda kita sangat banyak jumlahnya dan mereka juga bisa menjadi agen perubahan bagi kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang berbudaya anti korupsi yang serius ya, yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian pertanyaan terkait dengan berkeadilan, transparan, tanpa pandang bulu, langkah yang dilakukan jika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh-tokoh politik. Terima kasih Bapak, ini pertanyaannya sangat serius ini saya rasa, karena kalau melibatkan pejabat tinggi atau tokoh-tokoh politik, kami nanti pasti akan melihat apakah bukti-buktinya ada. Jangan hanya katakan misalnya fitnah-fitnah atau misalnya ada lawan-lawan politik seperti itu. Nah, ini nggak bisa, kami nggak bisa independensi kami tidak bisa digoyahkan terkait dengan hal ini. Nah, jika menyangkut pejabat tinggi, kalau kasusnya belum sampai ke penyelidikan atau penyidikan, mungkin kami akan sampaikan kepada pimpinan tertinggi untuk kita sampaikan ini ada kemungkinan berbahaya, sehingga mohon untuk katakan misalnya kalau ada kerugian-kerugian mungkin bisa dikembalikan. Tetapi kalau sudah masuk ke penyidikan ini kami nggak bisa melakukan upaya-upaya untuk menunda atau tidak melakukan upaya penegakan hukum, Bapak. Jadi mesti tetap harus diproses.
Jadi tergantung juga dengan bukti-buktinya nanti, seperti itu. Kemudian saya setuju untuk mencegah jauh lebih baik ketimbang mengobati, dan kemudian apa yang sudah saya paparkan adalah penekanannya pada birokrat Bapak, pada APIP, dan saya belum menjabarkan terkait dengan penyuapan dan gratifikasi dan sebagainya. Nah, saya setuju ini juga menjadi salah satu hal yang nantinya akan kami lakukan, karena penyuapan itu satu hal yang satu bentuk korupsi, dan itu mesti harus diproses hukum ya. Kemudian juga gratifikasi dan sebagainya. Nah, kemudian peran optimalisasi tidak dikembangkan ke keuangan negara terkait dengan birokrasi. Oh, iya, ini jadi yang apa yang ditanyakan tadi, ini juga akan menjadi perhatian kami Bapak, suap, gratifikasi dan sebagainya, dan kami akan proaktif terkait dengan hal itu, dan juga akan mengkampanyekan dengan proaktif. Kemudian kepercayaan publik pada KPK menurun, ini juga tadi sudah saya jawab. Kemudian terkait dengan penyadapan Bapak, ya saya sangat setuju karena ini menyangkut dengan privacy rights, jadi memang harus selektif dan harus sesuai dengan putusan MK yang sudah mengubah Undang-Undang 19 tahun 2019 terkait dengan penyadapan Bapak. Jadi semua memang ada rambu-rambunya. Terus kemudian kerjasama dengan APIP, kerjasama dengan masyarakat, Pak Abu Bakar Al-Habsyi, kami akan melakukan kerjasama dengan sangat baik. Dan kemudian juga untuk Pak Nasir Jamil, trigger mekanisme ke aparat hukum lain, ini kepolisian, kejaksaan, KPK harus bersinergi, saya sangat setuju. Kemudian kami juga akan berkoordinasi Bapak, karena selama ini kan seolah-olah KPK jalan sendiri, KPK yang paling tinggi, sementara nggak nganggap dua institusi yang lain. Nah, hal ini nanti akan coba kami ubah, apalagi juga saya mantan komisioner Kompolnas, sehingga hubungan dengan institusi kepolisian jauh lebih baik. Nah, kemudian juga kami akan berkoordinasi juga dengan Jaksa Agung, sehingga hubungan antara KPK, kepolisian dan kejaksaan akan lebih baik. Mengembalikan integritas dan etik di KPK, tata kelola lembaga, saya sangat setuju, ini sangat penting. Dan kemudian untuk masalah etik ini akan kami awasi dengan sungguh-sungguh Bapak, termasuk juga secara berkala kami akan mengawasi misalnya rutan KPK. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus petugas meminta uang misalnya, dan jangan sampai juga ada kasus-kasus ketika melakukan penyidikan dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, itu saya pastikan semua harus menghormati hak asasi manusia, nggak boleh digebukin, nggak boleh dipukulin, nggak boleh dilakukan kekerasan berlebihan seperti itu. Kami akan memastikan itu. Kemudian ini program percontohan Kabupaten Anti Korupsi, ini dengan Bapak, mohon maaf, sudah dimunculkan oleh KPK tahun 2023 bekerja sama dengan kementerian lembaga, dan kemudian mereka menggunakan indikator-indikator anti korupsi KPK, sehingga tidak tumpang tindih dengan program dari Kementerian Pan-RB. Nah, terkait dengan pertanyaan Gubernur Kalimantan Selatan bisa bebas ya, pra-peradilannya kalah KPK, saya rasa ini sangat memalukan, karena seharusnya ketika melakukan pra-peradilan KPK menggunakan pembelaan-pembelaan yang bagus, tapi ketika kemudian pra-peradilan kalah, ya ini kita mesti harus mengevaluasi lagi, jangan sampai dalam kasus-kasus ke depan KPK kalah terus gitu. Jadi ini kan berarti penguasaan hukumnya juga bermasalah. Terus kemudian terkait dengan
formil ya, upaya-upaya formilnya juga salah gitu. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan seberapa efektif hasil kerja KPK, hasil kajian KPK dan apa langkah konkret yang dilakukan, saya rasa kajian-kajian KPK cukup efektif Bapak Ibu sekalian, akan tetapi juga perlu sosialisasi yang lebih luas kepada publik, kepada masyarakat. Kalau sosialisasinya bagus, maka masyarakat akan paham dan kemudian masyarakat akan melaksanakan, menindaklanjuti. Nah, ini yang memang perlu kita tingkatkan lagi sosialisasinya kepada masyarakat. Bahasa-bahasa yang digunakan juga jangan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi gitu ya, bahasa yang bisa dimengerti oleh umum, saya rasa itu jauh lebih penting. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, terima kasih terhadap Mbak Pungki Indarti. Itu ada fakta integritas Pak di meja, ya. Bisa ditandatangani, siap-siap untuk capim berikutnya atas nama Pak Fitroh Roh Cahyanto. Pimpinan, ya. Kalau berkenan kita skor barang 5 menit karena capek semua ini pimpinan. Gimana kawan-kawan? Enggak, nanti yang mau keluar nggak apa-apa 5 menit Pak, bergantian aja siap, Pak. Siap. Silakan. Yuk, terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih banyak. Ibu, terima kasih.